kita itu masih miskomunikasi ya. Jadi masih teman-teman pengurus itu masih beranggapan bahwa ini program. Jadi tetap masih nunggu juknis, juklak dari dinas. Jadi belum belum ada kesadaran bahwa ini koperasi itu harus seperti yang Pak disampaikan itu, bahwa kita harus bergerak dulu itu belum belum punya kesadaran itu. Coba didiskusikan ke kepala dinas. Jadi teman-teman Kode Indonesia siap memberikan apa siap untuk memberikan fasilitasi forum untuk menjelaskan tentang koperasi Desa Merah Putih, koperasi Kelurahan Merah Putih, yang kemudian nanti narasumbernya kami yang akan bantu carikan. Mindsetnya kebanyakan teman-teman saya juga, termasuk saya itu. Memang ini program, KDMP-nya ini kan program. Jadi ya inginnya itu ada intervensi dari desa, intervensi dari kecamatan untuk segera melakukan kegiatan apa atau enggak. Minimal 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 itu ada kepala desa ataupun camat yang agak agak apa ya istilahnya sak-sak ada Ya, biar segera bergerak. bukti bergeraknya adalah ada tambahan anggota. Nah, itu yang mungkin bisa awal-awal dilakukan. Taruh kata fasilitas dari desa. Kalau Mas Mul kan desa nih, kalau Mas Haji tadi kelurahan, fasilitas dari desa. Setidaknya kantor desa bisa kemudian ada satu ruangan lah, kemudian itu menjadi alamat dari kantor koperasinya umpamanya. Setidaknya satu unit usaha, satu satu gerai yang disampaikan 7 gerai itu sudah ada satu gerai sekretariat itu ada kan kira-kira seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya Mas Mul paralel dengan mengajak warga untuk bergabung dengan cara-cara yang tadi kita sudah sampaikan, mulai membangun data Mas Mul. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini di forum Koperasi Merah Putih. Silakan Mas, mungkin bisa Kalau berbagi cerita dengan teman-teman. Di Wonosobo itu ada satu koperasi yang sudah jalan yang kemarin jadi percontohan di Desa Sukoharjo. Oh ya, Sukoharjo, Tapi saya saya sudah main ke sana ya. Oh ya, tapi kalau yang lain karena memang yang saya sampaikan tadi di grup Pak D, karena kita itu masih miskomunikasi ya. Jadi masih teman-teman pengurus itu masih beranggapan bahwa ini program. Jadi tetap masih nunggu juknis, juklak dari dinas. Jadi belum belum ada kesadaran bahwa ini koperasi itu harus seperti yang Pak disampaikan itu, bahwa kita harus bergerak dulu itu belum belum punya kesadaran itu. Jadi masih menunggu dari dinas koperasi kita harus seperti apa, kita harus bagaimana. Ini yang menjadi PR besar sebetulnya. Ya termasuk di desa saya sendiri. Karena mungkin yang baru tahu dari koperasi apa kode koperasi ini baru saya. Jadi saya juga perlu menyampaikan ke teman-teman pengurus yang lain, Pak Dri. Jadi masih perlu waktu. Karena memang hampir hampir semua di kabupaten saya itu ya pikirannya ya ini program. Jadi kita tunggu saja seperti apa gitu. Mungkin itu Pak De yang apa ya Ah, perlu ini di. mungkin Mas Roso jadi jadi tantangan ini. Saya Iya. saya berharap mungkin Mas Roso bisa menyampaikan ke kalau mungkin punya akses ke apa ke kepala dinasnya gitu kan. Coba didiskusikan ke kepala dinas. Jadi teman-teman Kode Indonesia siap memberikan siap untuk memberikan fasilitasi forum untuk menjelaskan tentang koperasi Desa Merah Putih, koperasi Kelurahan Merah Putih, yang kemudian nanti narasumbernya kami yang akan bantu carikan. Jadi nanti kami siapkan narasumbernya, kita melakukan secara online
fasilitasnya, fasilitas Zoom-nya nanti kita yang siapkan. Jadi teman-teman dari dinas cukup membuat surat undangan kepada teman-teman koperasi untuk kemudian mengikuti acara. Kalau dan ketika pertanyaannya harus bayar atau enggak, Pak D, enggak harus bayar. Nggak harus bayar karena ini bagian dari komitmen kita untuk maju bersama-sama untuk keperluan koperasi. Nanti kita datangkan yang narasumber yang bicara tentang apa digitalisasinya. Kita undang apa, kita usahakan untuk narasumber yang bisa memberikan motivasi tentang bisnisnya dan seterusnya. Monggo Mas Roso bisa dikomunikasikan. Aku kemarin Wonosobo itu karena memang kemarin kan ngejar waktu dan seterusnya. Jadi ada juga kalau nggak salah kawan-kawan kita yang waktu itu apa aktif di pada saat gerakan-gerakan Kadis itu katanya sekarang udah jadi anggota apa jadi anggota dewan udah periode yang keberapa, saya belum sempat komunikasi, mungkin nanti apa saya coba cek lagi. Mungkin Mas Roso bisa apa bisa ketemuan diobrolin anggota dewan untuk kemudian berkomunikasi dengan kepala dinas supaya bagaimana ya kalau toh setidaknya memulai untuk ada pergerakan lah. Ya kita paham bahwa tidak mungkin semua akan sama tumbuh serentak. Sama seperti halnya kita punya anak kan, nggak mungkin semua anak itu akan sama. Ada yang memang punya keahlian apa, ada yang punya keahlian apa, dan seterusnya. Ya sama seperti di desa-desa di kabupaten bisa jadi ada yang nanti akan lebih kuat di urusan BUMDesnya, ada yang kuat di KOPDesnya, dan seterusnya. Ya kita nikmati itu sebagai bagian dari ikhtiar untuk memajukan desa. Kira-kira itu. Gitu ya, Mas Roso ya. Siap. Mungkin kalau ini nanti apa jabrian ke aku Oh, coba coba lihat apa oh, iya. coba lihat nomor kontak apa kawan kita yang Wonosobo. Karena kalau nggak salah Siap Pak sempat D. Nanti sempat wa dengan saya juga. di, Mas Miftah kalau ya nggak nanti salah. saya komunikasi. Ada nggak nama Mas Mas Miftah apa dari partai apa ya? Mas Miftah PD kalau nggak salah ya. Anggota DPRD Wonosobo. Pak Miftah Ada nama kalau Pak Miftah ya. Miftah deh dari kalau nggak Gerindra. salah. Coba nanti aku cek lagi. Nanti ini ya Mas, Oh, apa WA-an ke aku ya Mas, aku diingetin ya. Nanti aku coba siap siap Pak. tektokan. Nanti nomor saman saya kasih ke dia, nomor dia saya kasih ke sampean supaya bisa tektokan. Mungkin saya bisa apa dalam konteks pertemanan saya butuh komitmen untuk apa beliau mendukung gerakan koperasi ini. Kira-kira ngono ya, Mas Roso ya. Siap Pak D, siap. Ye, monggo silakan yang lain. Ini ada yang sudah open kamera Mas Mario. Monggo dari mana? Atau Pak Mul ini yang sudah open mic. Monggo silakan. Oke, terima Siapa kasih nih? Nah, Bapak. monggo. Oke, ini dari Klaten Pak Mul nih, Pak Mul ya. Oke. Begini Bapak, mengikuti paparan dari awal, memang benar Pak, seperti yang disampaikan teman yang dari Wonosobo tadi, memang mindsetnya kebanyakan teman-teman saya, saya juga, termasuk saya itu, memang ini program, KDMP-nya ini kan program. Jadi ya inginnya itu ada intervensi dari desa, intervensi dari kecamatan untuk segera melakukan kegiatan apa atau enggak, minimal 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 itu ada kepala desa ataupun camat yang agak agak apa ya istilahnya saksek aja Ya, biar segera bergerak. Itu Pak memang betul Pak. Anggapannya memang seperti itu termasuk saya sendiri. Namun toh yang tempat saya Bapak, tempat saya itu salah satu di Kecamatan Kalikotes itu kan memang gini. Kendala saya memang ya mungkin kendala atau apa saya juga kurang tahu. Memang kalau saya mau mengumpulkan teman-teman baik pengurus ataupun dengan pengawas, oke sudah pernah satu, dua kali, tiga kali. Terus yang jadi permasalahan memang sudah mengerucut salah satu usaha saat pertemuan itu salah satu usaha yang real terkait sembako. Nah, terkait sembako kan kita koperasi kita ini, saya yang saya
Nah, ini kebetulan saya ketuanya, Bapak. Ini dari desa apa ya belum kami belum mendapatkan tempat lokasi usaha. Yang jelas seperti itu, tempat lokasi usaha. Terus yang kedua, permodalan dana. Permodalan dana kami memang akan akan terfokus pada dana dari anggota saja. Kami memang dalam sharing-sharing dengan teman-teman kalau untuk pinjaman ke Himbara kami memang belum menomor sekian lah seperti itu. Jadi kami akan fokus ke dana untuk operasional tersebut ataupun untuk eh, melaku ya nanti dari ke anggota dulu. Nah, ini yang menjadi kendala seperti itu Bapak, yang punya saya tempat saya itu tempat saya mengabdi tadi memang tempat usaha lah, tempat usaha paling tidak juga sekedar kantor, namun tempat usaha yang mungkin bisa dikatakan strategis. Nah, dengan kondisi yang seperti ini Bapak, satu tadi Nyun Sewu, kepala desa ataupun lurah ataupun dari pihak pendamping kecamatan tidak istilahnya tidak greteh ora numpak ora apa ya jenenge ya. Ya ayo ngoyak-oyak, bahasanya ngoyak-oyak, ini ngendang ini minimal ada pendampingan. Kebanyakan seperti itu Pak, tempat saya dan mohon solusi dengan itu tadi keadaan koperasi saya yang nggon, nggon panggonan tempat untuk usaha belum ada dan dana untuk operasional. Nah itu Pak, dua itu juga mohon solusi, mohon pencerahan. Mungkin teman-teman yang di sini juga ada yang mengalami seperti saya. Eh, Syukur-syukur nanti ada solusi yang terbaik. Kami harapkan nanti juga ada masukan dari teman-teman biar nanti kami juga segera bergerak karena kami kalau kalau melihat berita, melihat informasi itu kan kalau bisa November harus semuanya sudah sudah beroperasi kan seperti itu. Itu Bapak, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Mas Mul di Ya, Klaten ya? iya, saya di Klaten, Bapak. Oh, boleh Long Klaten begitu nginguk percontohan harapannya untuk fasilitas kaya bentangan kan ini. Tangan, ya, sama ponggo. Sama ponggo, Oke, Pak. ya jadi memang memang gini Mas Mul. Jadi menarik adalah ketika kemudian forum ini kita ingin membawa pada posisi sadar dulu. Sadar bahwa berkoperasi yang benar itu kayak apa. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau yang tadi Mas Mul sampaikan, nah mungkin kebetulan Mas Mul bergabung, jadi kemudian oh jadi apa? Jadi tambah semangat nih ada kawan-kawan untuk bisa diajak sharing dan seterusnya. Yang yang kembali lagi saya sampaikan, yang menjadi penting adalah menunjukkan bahwa koperasi kita bergerak. Bukti bergeraknya adalah ada tambahan anggota. Nah, itu yang mungkin bisa awal-awal dilakukan. Taruh kata fasilitas dari desa. Kalau Mas Mul kan desa nih, kalau Mas Haji tadi kelurahan, fasilitas dari desa. Setidaknya kantor desa bisa kemudian ada satu ruangan lah, kemudian itu menjadi alamat dari kantor koperasinya umpamanya. Setidaknya satu unit usaha, satu apa satu gerai yang disampaikan 7 gerai itu sudah ada satu gerai sekretariat itu ada kan kira-kira seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya Mas Mul paralel dengan mengajak warga untuk bergabung dengan cara-cara yang tadi kita sudah sampaikan, mulai membangun data Mas Mul, membangun data bahwa di wilayahnya Mas Mul ini ada nggak kelompok-kelompok tani? Kelompok-kelompok tani itu kalau Mas Mul kan di desa ini ya, bukan Ya, kelurahan betul, ya. Pak. Di Desa. desa berarti kan Oke. kemungkinannya ada kelompok tani itu Mas. Ada. Nah, Ya. kelompok tani itu diajak ngobrol. Kelompok taninya sudah seperti apa sekarang? Kalau mereka sudah punya apa koperasi atau sudah punya badan usaha milik petani, ayo diajak ngobrol. Salah satu contoh yang sempat kita datangi adalah yang di Magelang
yang di Magelang, Mas, itu kelompok taninya punya gudang. Kelompok taninya sudah punya koperasi, tapi dia nggak mau koperasinya dijadikan koperasi Desa Merah Putih. Jadi Hmm. kemudian kelompok tani yang punya koperasi itu, koperasinya bermitra dengan koperasi Desa Merah Putih. Kenapa kemudian dia merasa perlu bermitra? Karena pada saatnya nanti jalur untuk pupuk subsidi itu pasti ke koperasi desa. Walaupun mereka sudah punya koperasi, pasti akan dihentikan. Nanti semuanya akan masuk ke koperasi desa. Nah, bagaimana kemudian itu didiskusikan, diajak rembukan, sonjo-sonjo, ngopi-ngopi, udut bareng, mangan gorengan kan, ya. Ngobrol-ngobrol. Ini enaknya kayak ngopo ki. Oke, berarti dibikin gini aja nih, teman dari apa? Teman dari Gapoktan bergabung nih jadi anggota. Kemudian ketua Gapoktannya dijadikan ketua apa pengurus umpamanya, atau kemudian koperasi bekerja sama MOU dengan Gapoktannya, bekerja sama di bidang apa dan seterusnya. Nah, itu bagian-bagian yang bisa didiskusikan karena gini Mas, koperasi desa ini yang akan mendapatkan privilege, akan mendapatkan keistimewaan. Kalau Gapoktan punya badan usaha milik petani, punya koperasi sekalipun, itu nggak mungkin dia bisa dapat pembiayaan yang di backup oleh apa tanda tangan kepala desa, nggak mungkin. Himbara nggak mungkin ngasih pinjaman dengan ada tanda tangan dari kepala desa, karena kepala desa nggak mungkin mau tanda tangan kalau untuk keperluan Gapoktan atau keperluan koperasi apa dari kelompok tani, pasti harus lewat koperasi desa. Nah, kelebihan-kelebihan dari koperasi desa ini, koperasi Merah Putih ini yang kemudian kawan apa teman-teman diajak melihat ini ada keistimewaan loh. Ibarat kata ini ada anak emas nih, ada anak asuh yang kemudian anak asuhnya desa yang kemudian jadi anak emasnya negara ini. Bagaimana kemudian kawan-kawan bisa mendapatkan kemanfaatan? Ibarat kata saya sering ngobrol sama teman-teman itu. Koperasi Desa Merah Putih, ini non sewu ya, yang kelurahan ya. Jadi koperasi Desa Merah Putih itu ibaratnya kan anak asuh yang dititipkan dari pusat ke desa. Kalau anak kandungnya adalah badan usaha milik desa. Nah, bagaimana anak asuh dan anak kandung ini bisa berkolaborasi, yaitu pinter-pinternya bapaknya kan kira-kira kayak gitu. Sampean dapat Oke. titipan anak itu kan, yang kemudian dapat fasilitas dari orang tua si anak itu. Anak asuh yang dititipkan ke sampean itu ternyata punya motor. Anak sampean sekolah berangkatnya masih naik angkutan umum. Ya gimana kemudian diobrolin bareng, Lambok itu kalau kamu jalan naik motor, ya apa apa Masmu diajak bareng kira-kira kayak gitu. Jadi bisa maju apa bersama-sama. Apa yang nggak bisa dilakukan oleh koperasi bisa dilakukan BUMDes. Ya bagaimana BUMDes didukung oleh koperasi kan kira-kira kayak gitu. BUMDes mau mau ngajukan pembiayaan ya nggak ada pola yang seperti dilakukan untuk Kopdes kan kira-kira kayak gitu Mas. Ya yang kayak gini ini yang perlu didiskusikan sambil santai-santai, sambil ngopi-ngopi, apa mangan apa pohon goreng, ya kan? Nah, kan enak ngobrol, ngopi, makan pohon goreng, apa kacang godhog, kita sakar udutan, terus dicerita iki enake piye iki yuk ditata yuk. Artinya semuanya kan ini untuk keperluan bareng-bareng, keperluan desa, keperluan untuk kesejahteraan bersama. Nah, yang Mas Mul tadi sampaikan, kita apa belum dapat fasilitasi tempat dan seterusnya. Inventarisasi, Mas, dicari ada nggak aset desa yang kira-kira nganggur. Mungkin dulu rencana mau dibikin PAUD, sekarang sudah nggak ada anak-anak lagi, kemudian PAUDnya jadi nggak aktif. Ya, udah itu bisa coba dimanfaatkan. Kira-kira kayak gitu. Nah, hal yang lain, Mas Mul dan teman-teman yang terutama untuk yang di desa ini. Kalau kelurahan ini memang agak agak unik ini apa Mas Haji ya. Kelurahan memang tantangannya Ya, lebih Pak. tantangannya lebih berat. Ya. Tapi kalau kelurahan apa artinya perputaran bisnisnya
kalau dikelola dengan baik juga akan lebih luar biasa. Nah, taruh kata yang di desa, Mas, Mas Mul bisa apa lungguhan bareng karo ketua pengawas kan ex officio kan kepala desa toh Mas Mul. Iya, Nah, oke Pak. ngobrol karo pengawas. Iki bondo desa sing apa sing dienggo karo Pemda ki endi wae. Kan mungkin ada yang dipakai untuk puskesmas pembantu, dipakai untuk apa umpamanya nih apa untuk SD atau untuk apa dan seterusnya diinventarisir Mas. Di situ kemudian bisa jadi tempat untuk dinegosiasikan. Ini contoh yang bagus yang waktu itu kita datang ke Magelang, ketika di desa itu ada puskesmas pembantu, bangunannya memang punya dinas, tapi tanahnya kan punyanya desa. Nah, kemudian disitulah bernegosiasi bahwa puskesmas pembantu juga dilabeli klinik desa, klinik klinik KDMP. Nah, kemudian komitmennya kayak apa dan seterusnya dibicarakan. Kira-kira kayak gitu. Jadi apa coba dilihat celah-celahnya. Yang penting setidaknya Mas Mul tadi sudah menyadari bahwa ora terus ngenteni atau ngarep-arep ndok blorok sing jenenge apa pembiayaan dari Himbara kan kira-kira ngono. Artinya nek kuwi teko ya alhamdulillah dan kita sudah menunjukkan bahwa kita sudah berjalan. Umpama pun itu nggak ada, tidak berarti bahwa ini nggak bisa berjalan, sangat bisa berjalan ketika ada kesadaran-kesadaran bersama tadi. Taruh kata kalau bicara pupuk, teman-teman Gapoktan diajak rembukan dan seterusnya, mereka kan akhirnya juga beli pupuk. Ya wes sesuai dengan kebutuhan pupukmu, mergo karena harus nebus ke apa pupuk Indonesia, maka kemudian sesuai dengan kebutuhan masing-masing membayar di depan. Jadi koyok PO lah, koyok order C, bayar C gitu kan. Tapi kan dia dapat harga lebih murah daripada dia ambil di tempat pengecer kan kira-kira kayak itu Mas Mul. Jadi Iya. bagian-bagian kemanfaatan mereka harus ditonjolkan. Artinya sampaikan bahwa kamu dapat manfaat ini, kamu dapat manfaat ini. Jangan jangan kemudian disampaikan iki kanggo koperasi begini, ini untuk koperasi supaya koperasi begini. Jangan itunya yang di depan. Yang di Iya, depan iya. adalah kamu bisa dapat manfaat ini, kamu bisa dapat manfaat ini. Jadi ketika mereka memberikan dukungan karena ada harapan bahwa dia dapat manfaat. Kira-kira ngono Mas Mul, mungkin aku rada Oke. kecuprus, tapi ya Enggak, semoga ini menjadi tambahan semangat lah. Ya enggak Mas apa-apa Mul. Pak. Betul ya inilah yang saya minta ataupun saya kedengar ataupun saya mau biar nambah semangat saya walaupun jane yo enggak apa-apa Pak. Tadi memang kami Koperasi KDM kami sudah diberi tempat sekretariat sudah, namun masih kadang sih gantian tinggal kepentingan desa. Ruangan kecil sudah, namun kadang juga dipakai untuk kepentingan desa. Ya. Itu sudah karena menyatu dengan kantor perkantoran di desa kami gitu, Pak. Terus Nah, yang tidak, seenggak-enggaknya Mas, kalau sudah ya, ada sekretariatnya gitu, ya, jenengan membuka agen laku pandai kan bisa. ya, Agen betul laku Pak. pandai itu ketika jenengan apa melayani warga untuk buka rekening, Ya, ada rekening yang bisa dibuka melalui agen laku pandai yang tidak sama seperti kalau dia buka ke bank. Artinya kalau ya, buka ke bank itu kan sampean ada duit di situ akan kepotong tuh tiap bulan dan seterusnya. ya, ya, Nah, ya. tabunganku melalui laku pandai itu nggak ada potongan. Nah, Hmm, ketika ada warga yang kemudian buka rekening, itu dia juga dapat ATM, dia dapat buku tabungan dan seterusnya. Dan ketika ada satu warga yang buka, itu koperasi dapat fee, Mas. Jadi hmm, kalau nggak salah Rp5.000 atau berapa. Nah, kalau ya, Rp5.000 itu ada 100 yang apa yang kemudian mendaftar di bulan ini paling nggak ada duit 500.000 tanpa modal. Modalnya ya, hanya ya, pas pertama buka untuk laku pandai ada saldo yang harus ditop up di rekeningnya laku pandai. Kan kira-kira kayak gitu, Mas. ya, ya. Oke. Kami kami jadwal sosialisasi laku pandi baru besok besok pagi Pak. Insya Allah nanti bisa Dari itu. bank apa?
Kang Jateng, Bang Jateng. Oh, Bang Ya, Jateng Bang. ya. Iya, Itu ya, Mas kebetulan kalau besok sosialisasi, saya titip sampean coba tanyakan satu tentang buka rekening itu apa iya, aturan pembiayaannya kayak apa, yang kalau iya, apa artinya fee yang sampean iya, dapat. Yang kedua, tentang apa koperasi bisa menjadi tempat untuk pengajuan permohonan kur. Itu bisa atau iya, enggak? Mestinya bisa. Kalau bisa ditanya detailnya, tugas sampean apa, kemudian dapat manfaatnya apa. Kan kira-kira kayak gitu. iya, Supaya ketika ada laku pandainya, itu juga ada bisnisnya yang sudah mulai berjalan dan ketika nanti buka laku pandai, Mas, sampean buka laku pandai, saran saya itu udah langsung difoto, langsung dipasang apa di update di apa microsite. Sudah iya, ada unit apa satu unit lagi. Jadi kemarin unitnya baru sekretari apa kantor, sekarang iya. sudah ada unit apa rintisan simpan pinjam melalui laku pandai. Paling nggak Hmm, kemudian, oh ini kelihatan dari 7 gerai sudah ada 2 gerai, walaupun sebenarnya tempatnya hampir sama ya gak apa-apa. Tempatnya sama nih yang saya apa pas di foto yang apa, yang difoto untuk sekretariat sama difoto untuk apa, untuk agen laku pandainya ya dari angle yang berbeda fotonya kan kira-kira kayak gitu aja Mas. Oke iya, ya Mas iya. Mul ya. Oke, mohon maaf, terima kasih Ya. teman-teman Ya. sudah banyak Oh, waktunya untuk saya. Mohon maaf sekali lagi tetap menyimak. Monggo selamat malam untuk semuanya. Matur ya. nuwun. Iya. Ora perlu minta maaf langsung iki awak dhewe seduluran saling apa saling menguatkan.